Bicara masalah sampah di Indonesia, ini merupakan suatu tantangan yang sangat luas. Ini merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks. Nah, GIZ dalam hal ini atas nama pemerintah Jerman, di mana GIZ didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, bekerja sama dengan Bappenas, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita akan atau sedang melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang lebih baik dengan tujuan untuk mengurangi emisi, ya, emisi karbon, emisi CO2 dan segala macam. Tahun 2025 itu Indonesia sebagai bangsa itu ingin mengurangi jumlah sampah sebesar 30%. Kemudian juga pengelolaan sampah itu naik menjadi 70%. Sebetulnya ada 3 hal utama dalam konteks ini yang kita lakukan. Yang pertama, kita ingin memberikan masukan, input terkait aspek yang berkaitan dengan keuangan, gitu ya. Bisa jadi bagaimana menghitung biaya sampah, karena selama ini sepertinya tidak terlalu akurat. Yang kedua juga bagaimana menetapkan tarif dari retribusi sampah. Ya, kita mengetahui juga bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 dengan berbagai lampiran dan juknis, dan kita juga ingin hal-hal tersebut dilakukan mengacu ke Permendagri tersebut. Pada dasarnya retribusi ini menjadi bagian yang sangat krusial dalam hal kapasitas pembiayaan dan pendanaan pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah. Di sini, proyek kerjasama ini melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemda dalam hal perhitungan biaya pengelolaan sampah dan juga dalam hal perhitungan tarif retribusi persampahan. Diharapkan hasil pelatihan ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan tarif retribusi persampahan yang nantinya bermuara pada perbaikan kapasitas fiskal untuk setiap Pemda. Ternyata pada saat pemerintah membuat peraturan daerah terkait dengan tarif retribusinya, mereka tidak mengetahui dasar mengambil harga itu dari mana gitu. Jadi biasanya tebak-tebak aja kalau misalnya kantor tuh dapat berapa, hotel dapat berapa, jadi nggak ada baseline-nya. Sementara bisa aja dari tarif yang sekarang itu ternyata biaya idealnya tuh kurang gitu. Jadi harapannya dari kalkulator ini mereka bisa dapat alasan kenapa biaya untuk masing-masing target retribusi itu berapa. Gitu. Peningkatan kapasitas terkait perhitungan biaya dan tarif retribusi persampahan ini kami laksanakan melalui serangkaian kegiatan dimulai dari online kick-off, lalu offline workshop, dan juga pendampingan on the job training. Lalu hari ini kami melaksanakan pelatihan bagi pemerintah kota dan pasar, di mana peserta juga sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini, dan kami harapkan rekomendasi dari hasil pelatihan ini dapat diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai rekomendasi perbaikan tarif retribusi di kota masing-masing. Jadi secara kultur memang kalau kita melihat timbulnya sampah dari kota dan pasar, khususnya sampah organik itu tinggi, lebih tinggi hitungannya daripada kota-kota yang lain. Di mana kita secara kultur, karena kita di Denpasar, khususnya di Bali, itu kita sarana upacara seperti canang-canang itu kegiatan yang rutin harus wajib kita lakukan sebagai suatu budaya lokal. Yang itu juga otomatis mengakibatkan volume sampah dari sampah organik itu lebih tinggi dari kota-kota yang lain. Sedangkan yang paling krusial di Kota Denpasar, masalahnya adalah masalah pengelolaan persampahannya. 826 ton sampah di Kota Denpasar belum kita bisa maksimal bisa mengelola. Kita mempunyai TPS 3R, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, dengan jumlah 22 TPS 3R. Di mana 22 TPS 3R itu hanya mampu 30 ton saja per hari. Sedangkan sampah di Kota Denpasar 826 ton. Bayangkan apa yang harus kita lakukan. Tetap saja sisa dari 30 ton itu untuk mencapai 826 ton per hari, kita buang sampah kita ke tempat pengelolaan pemrosesan akhir atau TPA. Kesulitan di Kota Denpasar itu mereka November TPA Suwung tutup gitu ya. Jadi nanti pada saat input biaya ideal itu akan butuh informasi yang lumayan banyak terkait dengan fasilitas TPS 3R dan juga TPST. Retribusi sampah kepada masyarakat. Cuma masalahnya di Kota Denpasar, tidak semua desa-desa atau 43 desa ini retribusinya sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya sesuai dengan standar, karena ada beberapa yang retribusinya ini tidak seragam. Ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000.
per bulannya sampahnya, retribusi sampahnya. Jadinya kita perlu keseragaman atau kita perlu pelatihan bagaimana sih sebenarnya menghitung retribusi yang baik dan benar untuk kedepannya kita mengelola sampah yang ada di Kota Denpasar. Kita sangat perlu, karena ini adalah pelatihan yang sangat penting bagi pengelolaan sampah kita ke depannya nanti. Diharapkan tentunya, apalagi kami di Bapeda, dalam penghitung retribusi ini dapat tentunya membantu kami dalam biaya operasional mengatasi persampahan di Kota Denpasar, di mana dalam kondisi anggaran APBD kami memang terbatas untuk pengelolaan sampah. Jadi harapan kita dengan pembelajaran ini nanti kita bisa tahu bagaimana terkait dengan biaya-biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh Srewaklola. Sudah barang tentu harus berdasarkan keadilan dan juga berdasarkan juga kemampuan daripada masyarakat untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut. Nah, pembiayaan inilah akan nanti kita pergunakan untuk penanganan sampah tersebut. Dan aku seneng banget gitu pada saat diskusinya hidup. Kenapa? Karena informasinya itu bertukar antar dinas kayak gitu sih.